Kita ke informasi lain, Saudara. Niat Presiden dan Kapolri untuk menjadikan 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan diapresiasi. Salah satunya dari Rasa Mala Aritonang. Rasa Mala menyatakan meski mengapresiasi para pegawai nonaktif KPK masih menunggu penjelasan dari pemerintah soal temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Hari ini sebenarnya kami masih menunggu sikap dan respon resmi pemerintah atas rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Bahwa Bapak Kapolri menyampaikan gagasannya soal penempatan di kepolisian, saya pikir itu perhatian dari beliau, ya kami menghargai tentunya, di mana justru sebaliknya pimpinan KPK tidak memberikan perhatian sama sekali kepada kami 57 ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Kapolri saya pikir itu bagian dari perhatian yang tentu kami hargai. Bagaimana perkembangan terbaru terkait rencana 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN? Sudah ada rekan kami Fajri Satrio yang akan melaporkan dari gedung KPK di Jakarta. Fajri, apakah ada pernyataan terbaru dari KPK terkait dengan bagaimana nasib dari 56 pegawai nonaktif KPK ini? Iya, Timothy Marpun dan juga saudara, belum ada pernyataan terbaru dari pihak KPK mengenai 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Namun yang Anda sampaikan tersebut tadi memang benar bahwa hingga saat ini 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini memang ditawari oleh Kapolri untuk masuk ke instansi kepolisian. Nah, perekrutan ini juga didasarkan pada pertimbangan rekam jejak dari Pagda pegawai KPK sendiri, Timothy. Pengalaman mereka dalam menangani tindak pidana korupsi diyakini dapat memperkuat instansi kepolisian. Kapolri mengatakan instansi Polri saat ini memang membutuhkan tambahan personil untuk mengerjakan sejumlah tugas terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID, pemulihan dan juga ekonomi, serta kebijakan strategis lain. Dan selain itu, untuk memenuhi kebutuhan organisasi perekrutan ini pun juga didasarkan pada pertimbangan rekam jejak para pegawai KPK, pengalaman dari para pegawai KPK sendiri yang menangani tindak pidana korupsi maksud kami, dan diyakini dapat memperkuat organisasi kepolisian. Nampaknya untuk Kapolri ini sendiri memang sudah berkirim surat kepada Presiden di mana untuk merekrut dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut, dan jawaban dari surat yang sudah dilayangkan oleh Kapolri sendiri nampaknya mendapat dukungan dari pihak Presiden sendiri. Namun Presiden juga meminta kepada Kapolri untuk berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara guna menindaklanjuti keinginan tersebut. Namun kembali keputusan untuk diterima atau tidak tawaran dari pihak kepolisian ini sendiri di tangan dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut, Timothy. Dan ternyata nampaknya selain mendapat tawaran dari instansi kepolisian, nampaknya sebelumnya dari 56 pegawai tersebut juga telah mendapatkan tawaran dari badan usaha milik negara. Nah, untuk saat ini sendiri, Timothy, dari pengamanan di gedung KPK ini sendiri nampaknya cukup diperketat. Ada 1000-an personil saat ini, pagi ini disiagakan di kawasan Gedung Merah Putih di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dikenakan merupakan tanggal 30 September di mana 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini sendiri merupakan hari terakhir di mana mereka akan bekerja di KPK ini sendiri. Dan kurang lebih 1000 polisi yang saat ini ditugaskan di kawasan KPK sendiri ini akan mengamankan, dan diperkirakan akan ada unjuk rasa kembali dari BEM seluruh Indonesia dan ada dari koalisi masyarakat sipil yang nantinya juga akan berorasi, Timothy. Ya, ini hari terakhir untuk status dari pegawai nonaktif KPK tersebut. Kita akan nantikan, Fajri, bagaimana laporan Anda dari sana juga terkait dengan rencana unjuk rasa yang akan berlangsung di gedung KPK. Fajri Satrio melaporkan dari gedung KPK di Jakarta.